ya Miss Bulan ya. Belum sarapan. Belum sarapan. Ayo harus sarapan dulu ya. Biar terisi. Oh, siap ini kita ke kantin ya. Tapi jawab salam Miss dulu dengan semangat. Siap? Siap, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What's your feeling today? I feel great today. Masya Allah. Baik, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, maka langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kelas kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miss pimpin doanya, kalian ikuti ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilman warzuqni fahma warzuqni fahma wa amalan sholihan. wa amalan sholihan. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, Miss akan absen terlebih dahulu. Nanti yang Miss panggil namanya bilang present Miss, gitu, oke? Oke, yang pertama Anissa, present Miss. Asmita, present Miss. Adel, Sakit Miss. sakit apa dia? Tipes. Masya Allah. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ya Miss. Oke, next Asti, Elsa, Present Miss. Jenny. Present Miss. Oke, satu lagi nih ada namanya Jessica. Mana Jessica? Gak hadir Miss. Mana dia? Jalan-jalan tadi kita tengok story-nya. Dia jalan kemana dia? Pantai. Aduh, nggak diajak kalian. Baik. Nanti kita tamat jalan-jalan kita ya. Ya. Oke. Bandar ya. Oke, aman itu. Oke, jadi ini kita lanjut ke materi. Untuk sebelumnya kita lanjut ke materi hari ini, Miss mau tanya, materi kita minggu lalu itu kan greeting. Nah, siapa yang masih ingat tuh apa tuh greeting? Atau kayak mana sih contoh bergreeting? Yuk, siapa yang masih ingat? Nampak nih muka-muka mana yang belajar sama enggak nih tadi malam? Ya, siapa yang masih ingat apa itu greeting? Semalam ingat kita Aduh, pikunnya lebihan dari nenek-nenek ya. Oke, jadi greeting itu adalah ungkapan untuk memberi salam. Yang mana contohnya bisa assalamualaikum, good morning, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebelum Miss kasih materi hari ini, Miss mau menegaskan bahwasanya apa yang dipelajari hari ini diulang lagi di rumah. Jadi biar tetap ingat, nggak lupa. Jangan cuma masuk kanan mending keluar kiri gitu, ada yang nyangkut. Masuk kanan keluar kanan, mental gitu, ngerti kan? Oke, sekarang kita fokus. Materi kita hari ini tuh ya adalah introducing oneself and others. Nah, pernah nggak dengar apa itu introducing? Pernah Miss. Pernah. Apa coba itu introducing? Kalau dengar kata introducing yang terlintas di benak kalian tuh kira-kira apa? Raise your hand. Apa coba? Ini dengar intro. Kalau dengar kata makan, berarti kenyang gitu. Aku makan aku kenyang gitu ya kan. Jadi kalau introducing, apa tuh yang terlintas di benak kalian? Ayo. Pernah dengar aja Miss. Pernah dengar aja? Iya Miss. Oh ya. Tahu artinya. Oke, berarti ini memang untuk kali pertama ya dijelasin apa itu introducing. Iya Miss. Oke, jadi hari ini media kita itu menggunakan PowerPoint dari laptop gitu. Jadi bisa dilihat di depan kayak gitu mengenai materi kita hari ini, yaitu introducing oneself and others. Nah, jadi maksud dari introducing itu artinya berasal dari kata introduce yang artinya perkenalan gitu. Namanya
kita memperkenalkan diri kita ataupun memperkenalkan orang lain. Bisa kalian catat di buku. Nah, Miss diktekan ya. Ya. Introducing is an activity to introduce themselves to others. Miss, telat dong, Miss. Oh, oke. Nah, oke. Miss ulang ya. Introducing is an activity to introduce themselves to others. Nah, jadi maksudnya di sini introducing itu artinya adalah suatu aktivitas untuk memperkenalkan seseorang kepada yang lain gitu. Bisa, ini yang pertama kan ada dua pembahasan kita. Ada introducing oneself dan ada introducing others. Nah, jadi kalau dia yang introducing oneself ini, dia memperkenalkan diri kita sendiri. Apa yang kalian bisikan? Ya, Miss. Perhatikan dulu sama Nisha. Nanti kita gosip pada waktunya, ya. Nah, jadi kalau introducing oneself itu kita memperkenalkan diri kita ke yang lain. Kalau kita introducing others artinya kita memperkenalkan seseorang gitu. Misalnya kita kenalkan teman kita, kawan kita kepada yang lain gitu. Dan di introducing ini seperti yang terlihat bahwasanya ada juga dia itu terbagi menjadi ada dua kategori, yaitu ada dia yang formal introduce dan ada yang informal gitu. Ngerti nggak apa formal dan informal? Enggak, Miss. Enggak. Oke. Kalau dia formal itu dia situasinya itu lebih resmi gitu. Dia lebih kayak bahasanya itu pun harus sopan, dia harus tertata karena dalam situasi yang formal atau situasi yang resmi gitu. Misalnya ketika ini dalam kita ada pidato atau mungkin ada ceramah itu dia lebih formal. Jadi biasa itu kalau di formal kita ada beberapa hal. Coba bisa kalian catat ya. Kalau di formal yang bisa contohnya itu ada seperti ini. Good morning, sambil dicatat ya anak-anak. Good morning, my name is titik. Itu dia kalau dia formal. Atau kalau kita menanyakan kabar orang gitu kan, how do you do gitu. Nah, kita ingin memperkenalkan diri kita kepada yang lain. Kalau di formal dia harus sopan gitu bahasanya. Contohnya, may I introduce myself gitu. Artinya, boleh dong memperkenalkan diriku kayak gitu. Atau bisa juga gini, allow me to introduce myself. Misalnya dalam suatu pidato gitu. Artinya, izinkanlah aku untuk memperkenalkan diriku seperti itu. Jadi dia bahasanya itu tertata, dia bahasanya itu sopan gitu, bukan sembrono kayak kita ngomong sama teman gitu. Itu dia kalau yang formal. Bedakan sama yang informal. Ini yang informal, catat lagi ya. Ini ada terlihat. Kalau dia yang informal, itu dia contohnya, misalnya kita jumpa sama teman kita nih, hello gitu kan, I'm gini-gini atau I am ini nama kita, I am misalnya kayak Miss, I am misalnya ini kayak gitu. Misalnya lagi you can call me Aini seperti itu. Jadi dia lebih bahasanya ya bahasa teman seperti itu. Sampai sini paham? Paham? Oke, bisa kita lanjut? Bisa. Nah, jadi di introducing ini itu ada juga namanya respon gitu. Respon itu artinya tanggapan kita terhadap yang disampaikan orang. Misalnya ada yang memperkenalkan dirinya gitu, hello gitu, my name is Usaini, I'm from Tebing Tinggi seperti itu. Nah misalnya respon kita itu apa? Biasanya kalau ada orang yang memperkenalkan dirinya, yang kita tanggapi apa? Jangan kayak gitu, orang bingung nanti mau ngomong apa. Di depannya kan aku ini bla 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 bla. Mati kutu dia mau ngomong bahasa berikutnya lagi, betul. Jadi bisa apa sih? Nah, jadi misalnya kita jumpa orang baru bisa kita jawab gini kan. Oke gitu, kita perkenalkan diri kita, hello gitu kan, nice to meet you, nah gitu. Tahu senang bertemu denganmu, tahu nice to know you gitu kan, senang berkenalan denganmu dan lain sebagainya. Fokus dulu ya anakku ya, ini cantik-cantik kali kalian pagi ini, apalagi kalau fokus makin cantik, betul. Oke, ini ya cantik-cantik anak Miss kan. Nah jadi kayak gitu, ada yang perkenalkan kita bisa bilang
uh, I'm glad to meet you atau nice to know you dan lain sebagainya. Itu adalah respon. Yang berikutnya tadi itu Miss memperkenalkan tentang introduce oneself. Ini bisa kalian perhatikan di yang slide berikutnya. Nampak kan? Nampak? Nah, ini ada introducing others, yaitu memperkenalkan yang lain gitu, atau memperkenalkan teman. Ya bisa kita memperkenalkan hewan kesukaan kita contohnya, boleh memperkenalkan teman kita bisa. Karena kan introducing others kayak gitu, bukan berarti harus manusia aja gitu. Kita bisa kayak mendeskripsikan seseorang kayak gitu. Tapi ya yang lazim digunakan itu kan memperkenalkan manusia gitu, belum malaikat. Nah jadi di introducing others itu juga terbagi seperti itu. Ada dia formal dan ada informal. Ya catat lagi. Yang di formal itu contohnya I'd like to introduce bla bla bla. Misalnya memperkenalkan siapa. Ini ada listasi juga contohnya. Atau contohnya let me introduce you to kita terkata yang artinya kayak gini. Aku ingin memperkenalkan si Anu bla bla bla. Misalnya namanya si Cantika gitu, dipanggil Cantik. Pulanya memang cantik pula ya kan. Kan nggak mungkin dibilang si Bajana gitu kan, dia Bajan. Ya enggak? Di sini ada yang Bajan, kayaknya cantik-cantik anaknya. Apa nih Bajan? Bajan itu bahasa Batak gitu. Jadi bahasa Inggrisnya itu ugly atau jelek. Oke, you know. Oke, itu dia tadi yang formal. Contohnya, let me introduce you to gitu. Biarkan aku memperkenalkanmu kepada yang lain, kepada temanku contohnya. Kalau dia yang informal ya kayak Miss bilang tadi, dia kayak sama kawan. Contohnya tinggal kita bilang, hi, this is, ini kita lagi sama teman. Misalnya Miss dan teman Miss. Miss perkenalkan teman Miss ini ke kalian gitu. Hi, Miss bilang, this is Riana, coba ini adalah Riana gitu. She is my best friend gitu. Dia datang dari Jogja contohnya. Dan dia di sini lagi berlibur dan lain sebagainya. Jadi ya lebih santai gitu, nggak terlalu formal banget bahasanya. Sampai sini paham? Benar nih, sebelum Miss lanjut, ada sedikit lagi. Ini boleh makan tumbuhan. Mau makan tumbuhan kesayangan ya. Kayaknya si Anissa ini senang bercocok tanam. Bisa lah ya kan, nanti bawa kerajinan bunga. Enggak bercanda. Di rumah Miss itu banyak bunga. Hah? Bunga karangan. Enggak ya, bercanda. Oke. Ini kira-kira mau dipraktekkan nggak? Biar lebih jelas gitu, ada teman kalian. Boleh? Kalau Miss Najwa harus siap ya. Are you ready? Wah, kenapa tidak berani? Ayo, dari sekarang harus berani tampil. Ini kan masih di depan kita. Ya namanya kita itu masih proses belajar gitu. Jadi kalaupun nanti mana ada orang yang belajar itu langsung benar seutuhnya, pasti tetap ada dia kesalahan. Dan kesalahan itu kita perbaiki untuk kedepannya. Yang penting kita tampil berani. Ya Miss juga nggak mungkin dong tiba-tiba lahir jadi guru hello kan nggak mungkin kayak gitu. Nah jadi harus ada proses belajarnya. Oke siap? Are you ready? Insyaallah nih. Nggak semangat, bisa start lagi ya. Oke. Are you ready? Oke. Ini yang mau Miss tunjuk adalah Jenny dan Elsa. Lagi sampingan aja ya, jadi enak. Yuk, stand up please. Stand up please. Enggak duduk aja. Enggak lah, kalau duduk nanti nggak nampak. Kasihan sini saya gini-gini emang kalian apa orang ini. Kalau berdiri kan nampak aura kecantikan kalian itu. Udah? Oke. Jadi anak-anak bisa mulai perhatiin ya. Iya, Miss. Oke. Jadi ini si Elsa dan Jenny akan memperkenalkan dirinya. For the first, you introduce yourself to your friends. After Elsa, Jenny yang memperkenalkan lagi, oke? Ya, sekarang di Elsa. Kira-kira kalau ingin memperkenalkan diri, anggaplah ini Elsa ini sebagai
orang baru gitu. Kalian ini contohnya adalah siswa baru di sekolah ini kayak gitu. Jadi kalian ingin memperkenalkan diri gitu biar bisa kenal dengan teman-temannya gitu. Jadi coba bayangkan seperti itu ya, Miss mau lihat. Iya, Miss. Yuk, dipersilakan. Hello, guys. Hello. My name is Elsa Satriana Wijaya Nasution. You can call me Elsa, but not Elsa Frozen in TV show. And I'm from Serdang Bedagai Tanjung Beringin. I was born in September 2000. Thank you. Oke, kasih dong tepuk tangannya. Bukan Elsa Frozen ya, dipanggilkannya apa nak? Elsa, Miss. Elsa aja. Elsa aja, jangan Elsa beku, nanti beku dia. Oke. Aja. Next, Jenny. Hello, guys. Hello. My name is Jenny Juwita. You can call me Jenny, Jane, Jinju, JJ, and up to you. Banyak ya, bisa banyak panggilannya tuh guys. I'm from Medan, and I was born at 9 of May 2000. Oke, kasih tepuk tangannya dong. Nah, itu tadi anak-anak, itu adalah satu contoh kita memperkenalkan diri kita kepada yang lain. Contohnya kita perkenalkan nama kita biasa dipanggil apa, terus kita dari mana, kita lahir tanggal berapa. Biasanya juga kita suka karena loh gitu. Hobiku adalah ini gitu. Mana tahu kita satu hobi, mana tahu kita satu hobi kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Oke, sekarang lanjut ke introducing others. Jadi kalian saling memperkenalkan teman kalian. Contohnya tadi gimana? Kalau memperkenalkan teman itu contohnya kayak gini. Hello friends, gitu kan, nyapa teman-teman. Baru bisa kalian bilang. I like to introduce my friends kayak gitu. Baru kenalan. She is kayak gitu, siapa namanya, dia dari mana. Hello, guys. Hello, everyone. Hello. I want to introduce my friend. She's Jenny. She's from Medan, and her hobby is singing. Jenny ya, mantap. Ada lagi? Udah. Udah. Thank you. Oke, sekarang giliran Jenny. Apa, Mas? Yes. Malu dia kan, kalian tengokin. Hi, guys. Hi. This is my friend. Her name is Elsa. And she's my best friend. Oh, yeah. She's from Jogja. Jogja. Thank you, Miss. Oh, kan sahabat beda ya, satu di Jogja, satu di Medan. Bisa kenal. Di Facebook, Miss. Jadi pengen sekolah bareng nih. Gitu ya. Rupanya dipertemukan di satu sekolah yang sama. Oke, mantap. Kasih dong tepuk tangan ke teman-temannya. Oke, sit down please. Oke, sit down please. Miss suruh kenalin sahabatnya, Miss. Oh ya, bisa memperkenalkan kucingnya? Enggak, Miss. Enggak. Oh, oke. Kayaknya ini ada tambahan materi sedikit. Kenapa sih gitu kan? Kita itu harus memperkenalkan diri kita kepada yang lain. Apa sih fungsi dari introducing ini gitu? Ya jadi ketika kita memperkenalkan diri kita kepada yang lain itu adalah suatu hal pertama gitu untuk kita bisa berinteraksi dengan mereka. Kan nggak mungkin kan kita tiba-tiba ngomong, iya aku tadi gini-gini nyaut-nyaut, ini siapa? SKSD banget gitu, tahu nama aja enggak kan gitu. Jadi itu juga kita itu harus bisa memperkenalkan diri kita kepada yang lain. Selain itu untuk rule ataupun aturan dalam memperkenalkan diri itu ada beberapa hal. Yang pertama itu important dari memperkenalkan diri ini yaitu untuk get the audience attention. Artinya itu mendapatkan perhatian dari audiens atau pendengar. Kayak Miss ngomong, Miss dapat perhatian dari kalian gitu. Makanya kadang Miss kasih tanya jawab atau apa. Kalau Miss saja ngomong ngantuk nggak kira-kira? Nanti Missnya dong yang disangka ya enggak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita itu introduce the topik gitu. Apa topik yang mau kita perkenalkan?
Misalnya kita memperkenalkan diri kita, teman kita, atau mungkin kita memperkenalkan kucing kesayangan kita kayak Anissa tadi, masih malu dia memperkenalkan kucingnya. Dan lain sebagainya ya. Setelah itu baru kita jelaskan keterkaitannya tadi atau explain its relevance. Yang keempat itu state of purpose atau menyatakan tujuan. Apa tujuan kita memperkenalkan si kawan kepada yang lain gitu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah menguraikan poin utama. Ya poin-poin yang mau uraikan tadi apa? Kayak istilah. Misalnya kayak namanya, atau mungkin dia dari mana, dia dulunya kenal sama aku dari mana, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham, Miss. Ini udah jelas ya, ini ada contoh gambar juga Miss kasih di PowerPoint, bisa kalian lihat. Dia ada kayak percakapan gitu, percakapan antara dua orang gitu untuk saling memperkenalkan dirinya masing-masing. Ada juga ya di buku LKS, bisa kalian buka nanti di buku LKS halaman 6. Coba halaman 6 kalau misalnya salah, itu di situ ada. Kira-kira sampai sini ada nggak yang mau ditanya? Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan deh. Karena misalnya penjelasan Miss tadi nanti banyak-banyak aku makin makin mental gitu. Jadi kira-kira ada nggak nih yang mau ditanya? Yuk. Any question? Jangan malu-malu. Atau udah paham semua? Paham. Are you understand? Yes. Serius nih? Gak ada yang mau nanya nih? Oke. Oke, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya dan udah paham semua, maka penjelasan Miss cukupkan sampai sini. Jadi yang mau Miss tambahin ini adalah tugas kalian gitu. Tadi kan udah Miss jelaskan, teman kalian juga udah ada yang praktek tuh 2 orang ke depan gimana cara memperkenalkan diri. Jadi minggu depan dikumpul ke Miss, yaitu tugasnya kalian itu buat tentang memperkenalkan diri kalian, tapi jangan sesingkat yang kayak tadi. Misalnya bisa kalian tambahi hobinya itu apa gitu kan, atau pengalaman menarik dari diri saya itu apa, saya itu sukanya minatnya di sini, dan lain sebagainya. Paham? Paham, Miss. Contohnya ada di buku ya, ada di buku halaman 8. Bisa kalian lihat di situ di buku LKS. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di pertemuan yang berikutnya. Jadi di pertemuan yang berikutnya tugas ini dikumpul dan ingat harus diulang karena misalkan evaluasi juga. Nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk materi baru, yaitu expressing apology atau permintaan maaf. Jadi harus dipahami. Jelas? Jelas. Oke, jadi karena sudah selesai, jadi kita tutup kelas kita pada hari ini dengan lafaz Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik, jadi cukup sekian ya anak-anak. Jadi untuk berikutnya harus dipersiapkan tugasnya dan harus tetap semangat. Coba keep spirit. Yes. Kalau Miss bilang gitu bilang ya. Tapi lebih kayak keep spirit. Yes. Oke. Akhirul kalam disudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Oke, sama-sama. See you. See you. Hello guys, back with me again, and it is my video about teaching process, about introducing oneself and others. I hope you can get some benefits from this video, and I am so sorry for many mistakes because here I'm still learning guys, and I think enough. Thank you for your watching, and the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.